Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Islam, bertemu kembali dalam Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai salah kaprah kisah pezina masuk surga. Sahabat Gema Islam, kisah tentang pezina yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah adalah kisah ini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pezina tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3321. Muslim 2245. Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan, lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur lalu meminum airnya lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi kufnya atau alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu, setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6009, Muslim nomor 2244. Dua hadis tersebut menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya yang berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini tidak konsisten, karena bisa jadi kedua hadis tersebut memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya. Serta dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Muslim, maka kedua hadis ini dikatakan sahih. Setelah kita mengetahui bahwa hadis tentang kisah bezina masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar, agar tidak dijadikan landasan bolehnya seseorang berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama semaunya, kemudian berdalih bisa masuk surga. Pertama, orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka tahtal masyiah. Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya tahtal masyiah. Artinya, nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi Allah azab dia. Selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat keempat. Kedua, hadis ini memotivasi untuk tidak putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka memaknai bahwa kita tidak putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar selama kita mau bertaubat. Ibnu Mulakin rahimahullah menjelaskan, hadis ini adalah dalil tentang tetap diterimanya amalan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dan bahwasannya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana, sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taudi Syarah Al-Jami As-Sahih. Hadis tersebut adalah motivasi bagi orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan motivasi untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Karena pezina saja bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan dipahami secara terbalik dengan memaknai hadis ini sebagai motivasi untuk terus-menerus bermaksiat. Jadikanlah kisah pezina masuk surga ini motivasi untuk segera bertaubat. Ketiga, para ulama juga menjelaskan dalam hadis tersebut tentang utamanya seseorang bersedekah berupa air.
Kisah pezina yang memberi minum anjing yang kehausan juga diambil faedah oleh para ulama sebagai anjuran untuk bersedekah air, baik berupa sedekah air minum, pembangunan air sumur, pengairan sawah dan ladang, dan semisalnya, karena air adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia. Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah menjelaskan, dan di antara sedekah jariah yang paling utama adalah memberi sedekah air minum. Tidaklah kamu melihat bahwa penghuni neraka meminta minuman kepada penghuni surga. Mereka penghuni neraka mengatakan, berikanlah kami curahan air kepada kami, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Dan hadis tersebut juga menunjukkan keutamaan sedekah air minum. Fiqhu At-Ta'amul Ma'al Walidain, halaman 160. Sahabat Gema Islam, namun tidak ada ulama yang memaknai bahwa dengan bersedekah air lalu dijamin masuk surga, atau boleh bermaksiat karena sudah dijamin masuk surga. Keempat, tidak ada ulama yang memaknai bahwa hadis tersebut menunjukkan bolehnya zina dan boleh menjadi pelacur selama suka bersedekah. Ini pemahaman yang batil dan sangat keliru, serta pendalilan yang sangat samar. Sedangkan perkara zina telah sangat jelas keharamannya dalam banyak dalil, maka wajib kita selaraskan hadis tersebut dengan dalil-dalil yang muhkam. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina. Hadis riwayat Bukhari nomor 2475, Muslim nomor 57. Para ulama sepakat tentang haramnya zina. Tidak ada perbedaan. Bahkan ini perkara yang sudah diketahui secara gamblang oleh semua orang. Orang muslim yang tidak belajar pun memahami bahwa zina itu haram. Bahkan jika memang ada seseorang yang meyakini halalnya zina, ini bisa menyebabkan ia keluar dari Islam. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, siapa saja yang meyakini halalnya suatu perkara yang disepakati keharamannya dan sangat jelas hukum haramnya di tengah kaum muslimin, serta tidak ada syubhat dalam memahami dalil-dalil yang ada, seperti meyakini halalnya daging babi, meyakini halalnya zina, dan semisal itu, maka orang tersebut kafir tanpa ada perselisihan di antara ulama tentang kekafirannya. Kelima, tidak ada keterangan bahwa pelaku maksiat di dalam hadis tersebut terus melanjutkan maksiatnya. Tidak diketahui keterangan dari hadis lain atau dari para ulama tentang apakah pezina tersebut terus berzina setelah memberi minum anjing, ataukah ia bertaubat dan memperbaiki diri. Namun sahabat Gema Islam, seseorang tidak boleh merasa aman dari azab Allah dan merasa tidak masalah jika terus-menerus bermaksiat, karena sikap seperti ini termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa. Sedangkan orang fajir atau ahli maksiat melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 630. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, orang yang beriman senantiasa melakukan ketaatan, namun ia juga senantiasa takut, gemetar, dan khawatir akan dirinya. Adapun orang yang fajir atau ahli maksiat, ia senantiasa bermaksiat dengan merasa aman. Dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Keenam, hadis ini bukan dalil bolehnya memelihara anjing. Sebagian orang juga menjadikan hadis tersebut sebagai dalil tentang bolehnya memelihara anjing. Padahal jelas Nabi SAW melarangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, maka berkurang pahala amalan kebaikan yang ia miliki setiap harinya 1 qiroth. Kecuali anjing untuk menjaga ladang dan ternak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2145.
Dan ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah. Dalam Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah disebutkan, para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh memelihara anjing, kecuali untuk kebutuhan berburu, menjaga ternak, atau ladang, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya yang tidak dilarang dalam syariat. Sahabat Gema Islam, yang menjadi poin adalah bahwa hadis Abu Hurairah tentang pezina yang memberi minum anjing tersebut tidak bisa menjadi dalil bolehnya seseorang meninggalkan syariat, berzina, memelihara anjing, serta merasa yakin bahwa dirinya dijamin masuk surga karena sering sedekah walaupun suka berzina. Sahabat Gema Islam, demikian pembahasan tentang salah kaprah kisah pezina masuk surga. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah sampai bertemu lagi di episode Islamic Portal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Portal, gerbang pengetahuan Islam.